Ya. Tetapi yang terjadi adalah kan ada Yahudi, Kristen, Islam. Ya. Yahudi punya kitab sendiri Ya. yang tadi dibilang disusun 1000 tahun setelah Musa. Ya. Kristen juga punya kitab sendiri namanya Perjanjian Baru. Oke. Tetapi Kristen menggunakan kitabnya orang Yahudi dijadikan separohnya kitab Kristen. Oh gitu. Jadi Kristen melakukan penafsiran terhadap kitabnya Yahudi dengan kacamata Kristen. Yang terjadi adalah justru sebaliknya. Orang Islam menafsirkan kitab suci agama Kristen dengan kacamata tafsir Islam lalu menyebar fitnah bahwa ada sisa firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Bible Kristen. Padahal agama Yahudi dan agama Kristen 100% menolak Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan. Inilah yang namanya cinta bertepuk sebelah tangan. Iya, seperti gitu, cinta bertepuk sebelah tangan. Iya kayak gitu. Iya lagi. Iya itu aku sering ngomong gitu kayak. Sekarang mari kita saksikan bukti cinta Donditan yang bertepuk sebelah tangan terhadap Bible agama Kristen sambil si Donditan menyebar fitnah keji dan ajaran sesat bahwa ada sisa firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Bible. Pesan kebenaran daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kitab mereka juga di dalam Al-Quran. Tetapi kita harus memandang Bible ini tidak boleh 100% menerima, juga tidak boleh 100% menolak. Gitu. Contoh sisa-sisa firman Allah di dalam kitab mereka. Di dalam kitab mereka ada yang disebut dengan Ulangan 6 ayat 4, berbunyi begini. Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Kita pasti sering dengar dong, mungkin tiap hari juga kita baca kali ya. Kul huwallahu ahad. Nah itu artinya paralel. Artinya kurang lebih sama. Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Ehad, Ahad. Ahad, Ehad. Itu paralel. Sama ya. Bahasa Ibrani dengan bahasa Arab itu memang bahasa yang disebut sebagai bahasa serumpun. Gitu. Sebagai bahasa Semitik. Ya, sama-sama keturunan daripada Sem, salah satu anak daripada Nabi Nuh alaihissalam. Jadi ada pesan yang masih berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kitab mereka yang kita bisa lihat dikonfirmasi oleh Quran. Ya, contohnya itu tadi salah satunya. Kemudian juga ada di Perjanjian Baru kalau kita baca di Markus 12 ayat 29 yang disebut dengan Nabi Yesus Kristus. Nabi Yesus itu mengulang pesan daripada yang tadi saya baca. Mengulang pesan siapa? Pesan itu adalah pesan dari Nabi Musa alaihissalam. Diulang oleh Yesus Kristus alaihissalam. Bahwa ditanya Yesusnya, apa hukum yang terutama? Dijawab, hukum yang terutama adalah apa? Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Sama dengan yang kita baca ya. Kul huwallahu ahad. Pesannya sama. Jadi itu contoh yang bisa saya sampaikan. Jadi terbukti yang menafsirkan kitab Bible agama Kristen dengan kacamata Islam adalah orang Islam seperti Donditan ini. Tapi agar kedoknya tidak ketahuan si Ustadz Donditan dari agama Islam ini berdusta bahwa agama Kristen yang menafsirkan kitab Bible dengan kacamata Kristen. Ya jelaslah Pak, karena Bible itu kitabnya agama Kristen jadi memang harus ditafsirkan dengan kacamata Kristen. Kamu orang Islam malah tafsirkan Bible dengan kacamata agama Islam. Coba Ustadz Donditan cari dulu di mana itu kitab Taurat dan Injil yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan tiap hari main nyolong ayat Bible aja lo Donditan. Banyak relevansi gitu kayak. Iya, kayak seperti gitu, ya. Cinta bertepuk sebelah tangan. Iya kayak gitu. Iya lagi. Iya itu aku sering ngomong gitu kayak.